Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian SMKN 1 Cijati yang Bapak banggakan. Untuk hari ini saya akan memberikan tutorial mengoperasikan salah satu aplikasi yang memang banyak diminati dan banyak digunakan di masyarakat, yakni aplikasi Microsoft Word. Nah, aplikasi Microsoft Word ini adalah aplikasi yang memang berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk tulisan. Nah, kalian pun tentunya sudah tidak aneh lagi, sudah memahami, sudah mengenal apa itu tentang Microsoft Word. Nah, yang akan saya berikan tutorial kali ini adalah tentang menu page layout. Nah, di minggu sebelumnya, di LK yang terakhir, saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencatat komponen-komponen apa saja yang ada di dalam Microsoft Word itu sendiri. Nah, terlihat di sini ada title bar bertuliskan dokumen 1. Ini title bar ini adalah yang berfungsi sebagai pengenal dari file yang sedang kita kerjakan. Nah, lalu di sini ada beberapa menu yang berderet, di antaranya ada menu file, ada home, insert, design, dan lain sebagainya. Ini adalah menu-menu yang memang selalu dipakai di dalam pengoperasian Microsoft Word. Nah, ketika kita mengeklik salah satu menu, maka gambar-gambar yang ada di bawah itu akan berubah. Nah, gambar-gambar yang bawah sebutannya lazimnya disebutnya adalah ribbon. Ini. Nah, ribbon ini adalah sebagai icon atau sebagai pengganti dari menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word itu sendiri, sehingga lebih mempercepat pekerjaan ketika kita membuat sebuah dokumen. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk memulai sebuah pengetikan, maka alangkah baiknya ketika kita men-setting dahulu atau mengatur dahulu tentang area dari page layout itu sendiri. Nah, di dalam menu page layout yang selalu kita pakai di sini ada beberapa menu. Ada yang disebut dengan margin, lalu ada orientation, ada size, dan ada column. Nah, menu-menu ini semuanya punya fungsi-fungsi yang berbeda. Contoh yang pertama yang akan kita lakukan ketika membuat sebuah dokumen adalah harus membuat dulu atau mengklik dulu dari menu size itu sendiri. Di mana menu size ini adalah bertujuan untuk mempersiapkan kertas ukuran apa yang akan kita buat ketika kita membuat dokumen tersebut. Ada beberapa macam kertas, di antaranya ada A4, ada 10x15, ya, ada A5, ada letter, ada quarto di sini. Nah, sehingga kalian harus benar-benar paham, harus benar-benar mengenali kertas apa yang mau kalian gunakan ketika kalian mau membuat sebuah dokumen. Kita ambil contoh, kertas yang kita pakai adalah kertas A4. Nah, maka A4, kalau misalkan kita perkecil zoomingnya, ini akan seperti ini. Nah, tetapi ketika kalian mau membuat kertas dalam bentuk HVS atau F4, maka otomatis panjangnya pun akan berbeda. Karena ukuran untuk HVS itu adalah 33,0, sedangkan untuk A4 itu adalah 27,0. Nah, sehingga terdapat perbedaan dari panjang kertas ketika kita nanti mau melakukan pencetakan dokumen. Nah, selain menu size, kita juga mengenal ada menu orientation. Nah, orientation ini adalah menu ketika kita mau merubah dokumen yang kita buat, bentuk dari dokumennya apakah berbentuk menyamping seperti ini, ataukah berbentuk panjang ke atas seperti ini. Nah, sebutannya dalam orientation, kalau kita mau membuat panjang ke samping, namanya adalah landscape. Sedangkan kalau panjang ke atas, itu namanya adalah portrait. Ya. Nah, setelah kita melakukan orientation dan juga size untuk kertas yang kita buat, maka lanjut kita membentuk margin. Nah, margin di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk men-setting dokumen yang kita buat. Nah, apa sih itu margin? Margin itu adalah untuk menentukan batas tepi kertas terhadap teks yang kita mau kerjakan. Ya, contoh. Nah,
ketika lihat di sini ada kursor yang sedang kedip-kedip di sini. Nah, ini adalah ketika batas tepi kertas di sini sampai ke kursor ini disebut dengan margin, ya. Ini margin sebelah kiri. Sedangkan dari atas ke kursor ini, maka ini disebut dengan margin atas atau istilahnya top, ya. Nah, perhatikan untuk melihat lebih jelas lagi tentang margin, saya akan coba tampilkan margin itu sendiri dari option atau dari pengaturan Microsoft Word. Kita akan checklist dulu show text boundaries-nya. Nah, maka ketika text boundaries kita munculkan, akan terbentuk sebuah kotak seperti ini. Tetapi kita lihat tepi kertas dari atas ke tepi bawah kotak ini ada batas, ya. Nah, bagaimana cara mengatur batas ini? Kita coba masuk ke menu margin yang tadi. Kalau misalkan kita mau menggunakan margin-margin yang sudah ada di dalam Microsoft Word, maka kita tinggal klik saja. Ketika klik normal, maka seperti itu. Ini juga berubah lagi. Nah, ini lihat atasnya dia lebih dekat. Tapi kalau misalkan kita mau menentukan sendiri, maka kita pilih custom margin. Nah, di sini juga sama. Ada menu margin, ada menu paper, dan ada menu layout. Nah, untuk margin, kita pilih saja di sini, ya. Ini ada contoh. Saya akan membuat untuk atasnya, topnya adalah 4 cm. Untuk kiri, kita 4 cm juga. Oke. Lalu untuk bottom atau bawah, kita misalkan 3 cm. Ya. Lalu untuk posisi kanan, ini kita isi misalkan 3 cm. Nah, untuk penentuan angka atau value di dalam tab margin ini, bisa kita menggunakan tombol atas atau bawah yang ada di masing-masing field yang ada di jendela pencet api ini. Contoh misalkan ketika kita mau mengurangi, kita klik tombol ke bawah, kita mau menambahkan, maka kita klik tombol ke atas. Nah, di sini juga ada menu orientation, itu menentukan apakah dokumen kita berbentuk menyamping ke seperti ini atau landscape. Ya, di sini ada previewnya. Atau mau menyamping ke mau memanjang ke atas seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan sudah menentukan margin, ya tadi ini, nah kita klik saja tombol OK, maka otomatis kita lihat perbedaannya. Jarak dari tepi kertas ke margin ini adalah sebesar 4 cm untuk atas, 4 cm untuk kiri, dan juga 3 cm untuk kanan. Sama untuk bawah juga seperti ini. Nah, ini untuk bawah. Ya. Ini untuk bawah juga sama 3 cm, untuk kanan 3 cm, untuk kiri 4 cm, sesuai yang tadi kita tentukan, dan untuk atas adalah 4 cm. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nah, tugas untuk kalian semua setelah menyaksikan atau menonton video yang saya buat ini, tutorial yang saya buat ini, silakan rangkum di catatan kalian apa saja yang sudah saya berikan, apa saja yang sudah saya sampaikan di dalam video tutorial ini tentang page layout yang tadi saya berikan. Maka fotokan, dokumentasikan catatan kalian, lalu kirimkan, ya, jangan lupa kirimkan catatan kalian ke Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.